adik-adik, teman-teman sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan ini kita ketemu lagi dalam video saya yang akan membahas mengenai transformasi dari turunan kovarian. Oke, kita langsung saja ya. Nah, kita mulai dari sejarahnya, bahwa ketika dunia ini dianggap merupakan dunia yang datar, flat, orang menciptakan suatu sistem koordinat Cartesian untuk bisa menjelaskan posisi-posisi dalam dunia ini. Namun kemudian ketika Einstein memahami bahwa gravitasi itu membutuhkan suatu sistem koordinat lengkung. Nah, maka selain itu Einstein akhirnya memahami bahwa suatu vektor itu harus bersifat invarian. Jadi vektor itu harus bersifat invarian, yang mana invarian ini seperti yang sudah sering kita bahas bahwa dia harus invarian terhadap sistem koordinat. Artinya seharusnya vektor tersebut tidak boleh berubah akibat adanya transformasi koordinat. Tidak boleh ada vektor itu berubah. Hanya dekomposisinya saja yang berbeda, oke, tetapi vektor tersebut tidak boleh berubah. Nah, satu lagi yang mungkin perlu menjadi penekanan di sini bahwa jika suatu vektor kemudian itu dilakukan turunan, maka hasil turunannya ini haruslah juga vektor. Kalau bukan vektor, maka kita memiliki masalah dalam hal matematika di sini, gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya cara berpikir kita secara umum ya, ketika kita belajar di teori relativitas umum ini. Nah, sekarang kita lihat mengenai vektor ini ya. Jadi kalau kita berbicara vektor komponen, jadi vektor komponen itu memiliki satu indeks ya, misalnya vektor komponen vektor A disimbolkan dengan A mu gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya vektor komponen ini kita turunkan turunkan biasa, kita tadi di bahasan mengenai kovarian derivatif kita tuliskan dengan notasi nu, artinya ini sama aja dengan partial A mu partial X nu gitu ya. Jadi diturunkan turunan parsial ya. Nah, perhatikan di sini komponen turunan dari vektor komponen ini. Jadi turunan dari vektor komponen ini memiliki dua indeks gitu ya. Nah, padahal kalau tadi kita lihat vektor, maka vektor ini memiliki satu indeks komponennya ya. Nah, artinya kita membutuhkan suatu teori yang lebih tinggi dari sekedar vektor dengan satu indeks ini, yaitu sebuah objek matematis yang memiliki dua indeks, yang mana itulah yang disebut sebagai tensor gitu ya. Jadi kita harus, atau karena vektor itu juga merupakan tensor walaupun orde pertama, berarti kita membutuhkan suatu tensor yang lebih tinggi dari orde 1. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah hasil turunan parsial dari suatu komponen vektor itu hasilnya adalah tensor? Nah, apakah ini adalah tensor gitu ya? Nah, itu menjadi pertanyaan kita semua ya. Untuk menjawab hal ini, mari coba kita investigasi ya. Jadi misalnya kita memiliki dua sistem koordinat. Jadi terdapat dua sistem koordinat, yaitu X mu, kemudian ada sistem koordinat satu lagi, saya simbolkan dengan X mu aksen gitu ya. Kemudian kita akan bentang sistem masing-masing koordinat itu sebagai fungsi satu sama lain ya. Artinya bahwa X mu aksen ini saya misalkan dia sebagai fungsi koordinat X mu,
Begitu pula x mu-nya itu sebagai fungsi koordinat yang baru. Nah, begitu kan? Oke. Nah, dari sini kita akan dapatkan bentuk turunannya. Jadi di sini kita akan mendapatkan bentuk turunannya, bahwa untuk koordinat ini kita dapat turunkan dengan x mu aksen terhadap x mu, gitu ya. Sedangkan yang ini jelas x mu diturunkan terhadap x mu aksen. Oke. Nah, tentu saja kalau kita lihat di sini x mu aksen, partial x mu aksen, partial x mu, dan partial x mu, partial x mu aksen ini adalah elemen dari matriks transformasi ataupun matriks inverse transformasi ya. Oke. Nah, kalau kita ikuti aturan rantai, maka sejatinya kita bisa dapatkan partial x nu aksen itu, kalau kita ikuti sifat aturan rantai ya, x nu partial x nu aksen partial x nu, kan begitu dia. Boleh aja kan seperti ini. Oke. Nah, di sini kemudian kalau kita perhatikan lagi bentuk yang ini ya, bentuk yang ini turunan parsial dari suatu komponen vektor A. Kemudian kita gunakan aturan rantai ini, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Jadi A mu aksen nu aksen itu sama dengan parsial A mu aksen partial x nu aksen, begitu kan? Nah, kemudian dengan aturan rantai tadi, maka kita akan dapatkan parsial x nu aksen parsial A mu aksen parsial x nu. Oke, yang mana ini tentu saja kita bisa dapatkan bentuknya, mengingat ini, perhatikan adik-adik, bagian A mu aksen kita buatkan lagi dalam koordinat lamanya, berarti kita gunakan transformasi koordinat, sehingga ini akan menjadi x nu partial x nu aksen partial x nu, gitu ya. Nah, A mu aksen ini akan menjadi partial partial x mu aksen partial x nu A, atau mu aja ya, kita pakai mu aja, mu A mu. Dan ini adalah transformasi koordinat dari komponen transformasi dari komponen vektor kontravarian ya. Oke. Nah, bagian ini kita harus gunakan lagi aturan Leibniz, gitu ya. Kita akan gunakan lagi aturan Leibniz sehingga kita bisa dapatkan, kalau itu kita gunakan aturan Leibniz, maka ini akan menjadi partial x nu aksen. Nah, ini akan menjadi partial kuadrat x mu aksen partial x nu partial x mu A mu tambah partial x mu aksen partial x mu partial A mu partial x nu, itu ya. Nah, akhirnya kalau kita buka kurungnya ini, kita akan dapatkan bentuk A mu aksen nu aksen ini akan menjadi partial x nu aksen partial kuadrat x mu aksen partial x nu partial x mu A mu plus partial x nu aksen partial x mu aksen partial x mu. Kalau kita lihat ini menjadi ini ya, bagian ini ya, itu adalah A mu, nu. Nah, kita akan berusaha mencari bentuk transformasi turunan ini ya. Nah, perhatikan sekarang. Jadi di sini bahwa turunan parsial, jadi kalau kita berbicara turunan parsial biasa,
dari suatu komponen vektor itu tidak tertransformasi sesuai dengan layaknya transformasi komponen tensor ya. Perhatikan. Jadi ini bentuk transformasinya dia itu tidak mengikuti transformasi komponen tensor. Ya kan? Karena di sini perhatikan kalau misalnya dia 0 yang koordinat lamanya turunan koordinat awalnya itu 0, maka di sini 0, maka seharusnya di sini 0, tetapi karena ada unsur ini maka dia tidak bisa langsung dapat 0 gitu. Jadi kalau sekali lagi kalau misalnya turunannya itu hasilnya 0, turunan suatu vektor komponen 0, maka seharusnya dalam koordinat baru pun dia harus 0 gitu. Tetapi masalahnya di sini kita tidak mendapatkan bentuk 0. Nah, artinya bahwa dengan menggunakan turunan parsial biasa ya, hasil turunannya itu tidak mampu menghasilkan bentuk tensor lagi gitu ya. Andaikan ini kita atau dalam kata lain bentuk turunannya itu tidak menghasilkan vektor lagi gitu ya, dengan menggunakan definisi dari turunan parsial seperti ini. Dan seperti yang di awal sudah kita sampaikan bahwa suatu vektor turunannya jadi komponen vektor, turunannya juga harus merupakan komponen vektor. Salah satu cirinya adalah aturan transformasinya itu harus diikuti gitu. Aturan transformasinya itu harus diikuti. Sedangkan di sini hasil turunannya, turunan parsial itu tidak mengikuti bentuk aturan transformasi suatu tensor dalam hal ini karena ada 2 indeks gitu ya. Nah, maka dari itu kita harus mendapatkan suatu formula turunan parsial yang sifatnya itu mampu mempertahankan sifat transformasi vektor atau transformasi tensor itu sendiri gitu ya. Nah, berdasarkan kajian kita tentang turunan kovarian yang sebenarnya itu merupakan pengembangan dari turunan parsial, kita akan coba kaji turunan kovarian itu gitu ya. Kita akan kaji turunan kovarian itu. Nah, berdasarkan turunan total dari suatu vektor medan vektor A terhadap suatu parameter lambda, kita ketahui bahwa ini adalah A mu aksen, turunan kovarian komponen vektor mu aksen terhadap nu aksen, otomatis U nu aksen, E mu aksen gitu ya. Dan tentu saja ini dalam koordinat lama, maksudnya dalam koordinat baru ya. Berarti dalam koordinat lama juga harusnya sama ya. Ini menjadi A mu turunan kovarian terhadap nu, U nu, E mu. Nah, harusnya invarian. Jadi karena vektor tuh harus invarian. Jadi dalam sistem koordinat baru maupun sistem koordinat lama itu harus sama. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lakukan transformasi ini. Bagian ini perhatikan A mu nu. Sekarang ini kita transformasi dalam sistem koordinat lama, otomatis mengikuti aturan transformasi komponen vektor kontravarian gitu ya. Berarti ini akan menjadi parsial x nu aksen U nu aksen ya kan. Sedangkan untuk basis vektornya itu mengikuti aturan transformasi basis vektor kontravarian, jadi menggunakan inverse matriksnya. Berarti ini akan menjadi parsial x mu aksen parsial x mu E mu aksen gitu ya. Nah, kemudian kalau saya tukar posisinya ini menjadi parsial x nu parsial x mu aksen nu aksen ya, nu aksen parsial x mu aksen parsial x mu A mu nu ya, A mu nu, kemudian ini U nu aksen E mu aksen ya. Sebentar, mu aksen. Nah, jadi di sini saya tuliskan yang ini A mu aksen nu aksen U nu aksen E mu aksen, sehingga di sini kita mendapatkan bentuk A
mu aksen nu aksen itu sama dengan itu sama dengan saya tukar aja partial x mu aksen partial x mu partial x nu aksen a mu nu. Kita dapatkan ternyata bentuk transformasi dari turunan kovarian itu mengikuti nih transformasi tensor campuran, ya kan? Bagi yang belum paham ini silahkan tonton lagi videonya mengenai transformasi komponen tensor, ya. Di sana kita mengenal adanya tensor kovarian, tensor kontravarian, dan tensor campuran. Nah, artinya bahwa dibanding kita menggunakan turunan parsial biasa, ternyata turunan kovarian itu mengikuti aturan transformasi tensor. Jadi, andaikan suatu komponen vektor ini diturunkan secara kovarian, dikerjakan turunan kovarian terhadapnya, maka ternyata hasilnya itu tetap, hasil turunan kovariannya itu tetap menghasilkan suatu tensor gitu ya, tensor, dan tensornya order 2. Dan dibuktikan dengan ada kaidah aturan transformasi tensornya itu terpenuhi. Dalam hal ini adalah tensor campuran, mengingat ada indeks atas dan indeks bawah. Jadi untuk bagian matriks ini itu adalah untuk yang indeks bawah nu-nya ini ya, itu mengikuti aturan transformasi dari komponen vektor kovarian ya. Kemudian yang ini mengikuti aturan transformasi komponen vektor kontravarian. Nah, di sini jelas akhirnya bahwa turunan parsial suatu vektor itu bukanlah tensor, gitu ya. Tetapi turunan kovarian suatu komponen vektor itu adalah tensor. Ya, mengingat bentuk transformasinya itu diikuti. Jelas ya. Sehingga dari sini kita akhirnya pahami bahwa di dalam kita membangun suatu model matematika untuk kita menjaga invariansi suatu vektor, dalam hal ini bahwa vektor juga harus invarian terhadap suatu transformasi di antara sistem koordinat, gitu ya. Maka dalam hal ini pada pembahasan kita di sini, maka kita akan lebih concern pada turunan kovarian dibanding dengan turunan parsial biasa, karena sifat dari turunan kovarian ini transformasinya mengikuti aturan transformasi tensor, dalam hal ini aturan transformasi tensor campuran.